Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren Alam Sayang Ibu, Dr. Jamaluddin Abdullah, MED. Kemudian para staf, guru, baik ustaz maupun ustazah yang hadir di masjid ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, serta panitia PBR. Jadi saya akan membawakan satu materi saja yang bertemakan KKN. Jadi ada yang tahu apa itu KKN? Salah, bukan kuliah kerja nyata. Jadi KKN ini singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kita bahas yang topik pertama dulu, korupsi. Ada yang tahu apa itu korupsi? Ya, mencuri dan mengambil hak dan lain sebagainya. Semuanya benar. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan pidana yang sangat luar biasa, yang sangat merugikan bagi masyarakat. Itu bentuknya itu mengambil hak kita sebagai masyarakat diambil oleh yang berkuasa atau yang pemerintah itu. Nah, sebagai contohnya, kemarin saya lihat di TikTok, Google, dan lain sebagainya. Itu kalian tahu kasus Pertamina itu? Nah, itu kok kasusnya tuh sampai 9 triliunan kalau nggak salah. Berapa? Banyak deh pokoknya. Ya, itu. Nah, dia tuh bentuk korupsinya itu dengan cara mengoplos yang namanya Pertamax. Bayangin kalian yang beli-beli Pertamax tuh ternyata selama ini kalian beli Pertalite gitu. Dengan harga yang 2 kali lipat. Rusaknya emang negara nih, astagfirullah. Nah, apalagi jika kita aplikasikan di kehidupan kita sebagai siswa Sayang Ibu. Nah, referensi nih, misalkan nih Al Gibran, dia mau ada project misalkan hadiah untuk perlombaan atau apalah modal. Nah, modalnya harus segini, tapi dia kayak ngasih gimana gitu ya. Misalkan dia ngasihnya itu cuma sedikit, tapi manfaatnya itu sama gitu. Sehingga kenyamanan masyarakat tuh kayak aneh, enggak sesuai gitu dengan apa yang dikasih. Ngerti? Itu dah pokoknya. Oke, lanjut. Dan biasanya orang-orang pemerintah yang korupsi itu biasanya mencuci uangnya itu dengan cara melakukan donasi. Seperti donasi panti asuhan, donasi lembaga, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kolusi. Ada yang tahu apa itu kolusi? Kolusi? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Jadi kolusi itu adalah suatu tindakan yang dimana dia ini menutup kesalahan atasannya atau rekan kerjanya. Ngerti? Atau ada yang ngerti? Nah, misalnya ini sama juga masih berkaitan dengan korupsi. Misalkan dia punya atasan, nah atasannya ini korupsi, tapi dia dilihat sama anaknya gitu, rekannya. Nah, habis itu akhirnya karena biar dia tidak mau ketahuan, mereka jalan kerjasama, misalkan dikasih dia setengah, ayo kita bagi rata, 50-50. Nah, akhirnya jalanlah mereka kerjasama biar nutupin kesalahan tersebut. Jika ada CCTV mungkin bakal dihilangin. Sama kayak kasusnya Joshua itu, tahu? Nah, itu berbagai barang bukti dan lain sebagainya itu semuanya disembunyikan. Sampai Pak RT-nya pun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Pak RT-nya. Kasus pembunuhan Joshua tuh.
Nih, kalau diaplikasikan di kehidupan kita, itu orang yang misalkan menyembunyikan HP dan lain sebagainya, teman-temannya itu membantunya untuk menyembunyikannya. Itu teman-temannya itu merupakan tuh bentuk tindakan kolusi gitu. Jadi ya enggak boleh ya. Nah, kemudian yang terakhir, nepotisme. Jadi nepotisme itu suatu tindakan kejahatan yang dimana menyalahgunakan kekuasaan melalui jalur keluarga, hierarki atau family. Nah, sebagai contoh, nih, kalian mau daftar sekolah. Nah, kalian ini, misalkan nih, capseknya nih bapak kalian. Nah, walaupun nilai kalian anjlok, nanti bapak kalian yang nge-up nilai kalian tuh biar langsung lolos gitu ke sekolah itu. Jalur dalam lah misalnya. Sama juga kayak misalkan nih, si Faiz nyalon jadi presiden. Tapi umurnya ini kurang. Dan bapaknya Faiz ini juga sebelumnya ini presiden misalkan. Nah, kebetulan juga dia punya pamannya Faiz nih, dia di Mahkamah Konstitusi. Dirubahlah kebijakan itu yang awalnya 35 ya, jadi dari 40 tahun turun ke 35. Jadi ya Faiz ini bisa lah nyalon jadi wakil presiden. Nah, jadi bagi kalian jauhilah tindakan-tindakan tersebut karena itu termasuk dosa ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan, please, jangan. Nanti rugi sendiri. Ya. Oke, sekian untuk saya pada sore hari ini. Jika ada yang tersinggung ataupun dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena Bani Adam tak luput dari kesalahan. Oke, sekian dari saya. Ubur-ubur ikan lele. Sekian le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.